Amin tambah setengah mati itu dosa. Gua tahu itu Sunggokong. Itu. Untung saya nonton Sunggokong. Jadi topik seperti itu yang harus kita lontarkan saat orang lagi looting. Tapi satu hal yang menarik dari jalan-jalan sih, Cel. Tidak hanya Mister Tukul yang jalan-jalan, karena Mister Tukul jalan-jalan. Tak ada di belakang, mendapatkan compound tapi tidak lagi mendapatkan zona. Mau tidak mau, Talon harus maju. Last man standing mereka yang dari atas, Vampire, MRPX pun akan segera turun bersama dengan Sam9. Ya karena ada kemungkinan mereka bakal mengambil tempat atau entry dari seorang Lynx tersebut. Apalagi Lynx sudah mengintai juga dari bagian bawah. Ada beberapa asap-asap yang sudah di set up oleh pemain-pemain dari MRPX. Sudah mulai bersiap dari seorang Lynx untuk bergerak, untuk berpindah, untuk repositioning. Tapi pemain-pemain dari Sam9 terus membuntuti pemain-pemain dari Morb GPX. Lagi-lagi satu tembakan through the smoke dari Yuhai mendapatkan satu pemain bernama Yoru. Last man standing dari MRPX. Hanya menyisakan Zero seorang diri saja. Apa mungkin Sam9 bakal tetap ngotot untuk memberikan tekanan menuju ke MRPX atau mereka harus bergerak? Karena kalau kita lihat posisi dari Sam9 juga mepet banget sama Blue Zone di bagian belakang. Ya, merantau 1 tahun ke Indonesia, Yuhai kembali ke kampung halamannya dan langsung nyetel bersama para pemain-pemain Sam9. Kenny juga di season kali ini improve sangat jauh sekali dibandingkan season kemarin, karena kita lihat di season kemarin Sam9 harusnya Dep yang banyak mendapatkan spotlight, tapi season ini justru peran dari Dep seakan digantikan oleh Kenny dan Kenny berhasil untuk memainkan peran tersebut. Kita menuju ke dalam push yang sedang dilakukan oleh Vampire atau Westland menuju ke Xavier. Ya, satu entry compound yang akan direbuti oleh dua tim. The Xavier sudah siap sedia, tapi apa daya granat demi granat dan juga tembakan dari bagian luar membuat pemain-pemain dari The Xavier tumbang satu persatu. Hanya menyisakan Chwachong dan juga Parajin. Bahkan kali ini diberikan sebuah lemparan, satu granat lagi menuju ke arah rumah Spiderman, tapi masih belum bisa, masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Parajin. Masih ada waktu untuk Parajin melakukan healing sementara waktu. Sebuah penjagaan dilakukan oleh Chua. Makanya Honey Badger yang dia siapkan. Senjata, peluru coklat yang juga pastinya sakit tapi tidak terlalu enak dibandingkan beberapa senjata-senjata yang lain menurut saya. Tapi beberapa orang yang memang pecinta Honey Badger tetap mengandalkannya. Salah satunya adalah coach dari Voin, Devian. Cukup suka Devian untuk menggunakan senjata tersebut. Lemparan utility dilakukan menuju ke area gudang Hejo. Di dalam gudang Hejo sudah ada Sam9. Geek berhadapan kembali dengan Sam9. Ini dia. Wah, derby Malaysia, musuh bebuyutan yang berkepanjangan sejauh ini masih tetap bertemu. Iya, lagi-lagi kita ngomongin mereka seakan berjodoh. Mereka bertemu kembali, tapi untuk saat ini Geek Fam Malaysia yang sudah mengamankan 4 points eliminations terlebih dahulu. Sam9 pun sebenarnya nggak terlalu pasif. Mereka sudah mengumpulkan 3 points eliminations. Tapi masalahnya mereka tidak mau komit untuk push langsung masuk ke arah bagian dalam. Bergeser kembali menuju ke arah STX yang sedang hold position mereka. Melihat ada satu angle free menuju ke arah pemain-pemain Vampire yang sedang tertahan di bagian pinggiran zona. Diberikan tekanan, di lockdown begitu saja oleh seorang GK. Tapi sepertinya dari pemain-pemain Vampire pun sedang berputar otaknya. Ini gua harus lewat mana ya? Kalau gua keluar sekarang bakal ditembakin sama STX. Dan kita juga masih punya Face Clan yang masih cukup ngotot pengen nge-retake rumah dari The Xavier. Dan juga Vampire nampaknya tidak memiliki kendaraan. Kalau kita kembali sedikit membahas lagi tentang Vampire, mereka berada di arah jam 1. Kalau kalian melihat di medium map, Alter Ego berada di bawah. Alter Ego juga sangat nyaman. Bisa bergeser sedikit pemain-pemain Alter Ego dan Vampire selesai semuanya. Harusnya pulang menuju lobby. Betul saja, Vampire hilang saat ini membuat Lynx bisa segera merapat. Tapi Lynx juga dalam jarak tembak yang ideal dari Razor. Ya, itu dia yang terjadi di bagian luar, di bagian dalam, semuanya perang. Karena ini udah masuk stage kelima, jadi now or never mereka harus komit. Sam9 sudah komit masuk ke rumah milik Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia dihapuskan dari map Erangel dan Sam9 pun bertahan sampai sekarang. Sebuah pertahanan yang cukup baik ditunjukkan oleh para pemain Sam9. Tapi setelah mereka bertahan ada ancaman baru lagi. Ancaman tersebut bernama Xerxia. Walaupun satu pemain Xerxia langsung bisa ditumbangkan, 2 bahkan sudah tumbang saat ini. Tembakan juga dilakukan, Vase berhasil meratakan semua pemain dari Xavier. Kita akan melanjutkan fight antara Xerxia berhadapan dengan Sam9. Ya, karena saling trading knock satu sama lain. Satu pemain dari Xerxia pun udah nggak bisa diangkat lagi. Yuhai langsung end saja.
Satu pemain Sersia yang knockdown tersebut dan dua pemain aktif dari Sersia masih cukup ngotot nampaknya untuk melemparkan beberapa nades menuju ke arah rumah milik Sam9. Tapi lagi-lagi kita ngomongin komitmen yang sepertinya diurungkan oleh Sersia. Mereka menahan komitmen mereka untuk nge-push milik ke arah rumah milik Sam9 dan bahkan kali ini posisi dari Sersia sebenarnya terjepit dua arah. Itu bukanlah gudang yang enak sebenarnya buat nahan karena ada kemungkinan juga dari pemain-pemain seberangnya FaZe Clan bisa menembak tapi bergeser menuju ke arah Alter Ego Ares. Mereka masih lengkap dengan 4 pemain mereka dan lagi-lagi Rosemary terpantau berada di pos paling belakang. Dari pesisir pantai, Alter Ego merapat menuju ke perkotaan dan Alter Ego berhasil untuk memulangkan satu tim tadi sebelum mereka akhirnya bertahan di sini. Yudo Otu kalau tidak salah, bahkan Waze juga berhasil memulangkan para pemain-pemain Infinity. Yes, retake demi retake terus terjadi, fight demi fight terjadi lagi. Bahkan ada granat yang sudah mulai dilontarkan menuju ke arah belakang rumah dari FaZe Clan. Itu harusnya ulah dari Sersia, yes bener. Ulah-ulah dari Sersia tersebut untuk membuat FaZe Clan gak berani untuk ngepick terlalu banyak. Tapi Milta, the whole town, masih masuk dalam zona sejauh ini. Sersia melakukan sebuah tindakan nekat keluar dari rumah lewat bagi. Ayo lo mau kemana? Renjeng, gak bisa kemana-mana dong. Ditembaki oleh seorang Olsen. Nah ini dia juga yang kedua. Setoran nyawa is real. Sersia menyumbangkan poinnya menuju ke arah FaZe Clan. Terlalu mudah untuk pemain sekali beronsen mendapatkan elim semacam itu karena terbuka sekali posisi dari pemain Sersia. OVT dia, sulit dia untuk kemana-mana. SMH dia, tadi apa sih? SMH? SMH, para pemain-pemain dari tim Sersia. Shake my head. Nah, SMH yang Geleng-geleng kepala. sedang dialami oleh Sersia, tapi Sersia sudah selesai, kita tinggal melanjutkan lagi menuju ke 6 tim yang tersisa. STX menyisakan 2 pemain. Lynx sedari tadi memikul beban berat ekspektasi dari para pemain-pemain Talon yang lain untuk bertahan selama mungkin. Ya, tinggi sekali harapan-harapan dari Talon Mania. Apa nama Talon fanbase? Mania, Mantap! Talon apa nama fanbase-nya? Nggak tahu. Soar with Talon. Oh, taunya Soar with Talon, tapi nanti kita cek lagi untuk nama fanbase-nya apa. Tapi itu sebelum puasa. Kalau sudah puasa, sahur with Talon. Bener sekali. Kalau lagi puasa lemes namanya Soak. Ah, bener juga. Iya. Tapi nggak mungkin dong Soak with Nggak Talon. nggak Tidak mungkin. STX juga saat ini nampaknya tidak mungkin bertahan cukup lama karena Sam9 sudah mulai mengelilingi area-area dari tim STX. Iya, karena memang kalau kita pantau penyebaran dari tim-tim yang bertahan dari tadi di Milta ini, mereka udah set up, mereka udah gathering info, mereka udah ngumpulin info sebanyak-banyaknya dari tadi. Dan ini yang mungkin membuat mereka pun nggak berani untuk melakukan tindakan gegabah. Seperti halnya juga Bigetron Red Aliens berada di tengah sedari tadi, karena memang ini kampung halaman mereka kan. Ya. Alter Ego Ares yang sedari tadi pun mengintai sudah mulai berusaha untuk masuk ke dalam pertahanan dari Bigetron. Ini adalah sebuah fight untuk WWCD karena siapa yang bisa memenangkan fight ini kemungkinan besar bisa sampai late game. Areanya enak, mendapatkan area zona juga sudah mulai datang. Tembakan dilakukan kembali, Luxi mendapatkan satu knockdown, bahkan TBS demi DBS diupayakan oleh berbagai player. Rosemary yang ada di belakang, Rosemary yang ketinggalan. Teman-temannya sudah maju, Rosemary masih membackup dari belakang dan itu yang membuat Rosemary bertahan sejauh ini. Alter Ego masih bertahan di pundak dari Rosemary. Dilempar sebuah utility, belum berhasil menjangkau Rosemary. Sulit karena tadi 3 pemain rontok secara seketika. Tadi kalau kita lihat di bagian elimination feeds ada granat yang memakan pemain dari Alter Ego, bahkan juga DBS dari pemain BTR yang udah siap untuk menangkap. Dan Rosemary, apa yang akan kita lihat sekarang adalah pemain-pemain dari FaZe Clan terlebih dahulu yang sudah mulai menyeberang menuju ke arah satu rumah, bergeser menuju ke arah Lynx by one situation antara Rosemary dan Lynx dan kalah Rosemary. Lynx bertahan, Talon bertahan, Talon masih survive. Tapi dengan Liz melakukan tembakan menuju Rosemary, posisinya ketahuan Cicil. Yang Ya. awalnya semua sudah menghiraukan area ladang gandum, saat ini nengok kembali ke ladang gandum karena semuanya sadar ternyata masih ada orang menggunakan DBS di ladang gandum. Iya, mau nggak mau kan, karena dari Rosemary-nya pun mengambil sisi atau entry dari ladang gandum. Dia nggak mau memaksakan keadaan buat nabrak rumah dari Bigetron. Dan Lynx posisi udah terlockdown pastinya oleh pemain-pemain dari STX. Kita melihat dari bagian minimap, ada angle-angle pemain-pemain STX menuju ke arah Lynx. Smoke Lynx masih ada 2. Tapi Lynx udah nggak punya healing. Lynx udah nggak punya lagi alat-alat lain. Dan mungkin bandage masih ada. Karena bandage nggak kelihatan kan Ya. di bagian aset. Ya siapa tahu bandage dari Link ada 100 atau ya mungkin 1.550,6 juta bandage yang dimiliki oleh Link. Bisa saja membantu dia bertahan selate game mungkin karena ini adalah stage ke-8 tetap Milta yang menjadi area dari zona.
Di stage ke-9 pun tetap perkotaan Milta itu yang membuat Bigetron 9 zona nggak kemana-mana. Iya, enak banget, nyaman banget, dan mereka berhasil ngedefensif tempat mereka dengan baik. 8 eliminations ada di kantong mereka. Dan nggak kalah juga Sam9, 10 eliminations. Udah muncul tadi aset unstoppable sebenarnya buat Sam9 karena memang sedari tadi mereka melakukan banyak sekali peperangan, entry dari arah jam 9 dan GK juga nge-lock positioning atau nge-lock angle-nya menuju ke arah satu pemain terakhir dari Lynx karena tadi Lynx menembak menuju ke arah Rosemary. Itulah efek sampingnya, itulah resiko yang harus ditanggung oleh seorang Lynx. Dan Kid Boss juga dapetin angle menuju ke arah seorang Lynx. Begitu banyak mata tertuju kepada satu pemuda bernama Aptalynx. Sudah diincar, bahkan saat ini berada di situasi yang begitu genting sekali. Untungnya masih bisa menggunakan bandit seperti yang tadi sudah kita prediksi. Walaupun memang Blue Zone akan segera menggerus HP dari Lynx dan selesai sudah Lynx bertahan di hashtag yang kelima. Cukup konsisten sebenarnya kalau kita pantau poin demi poin dari Talon yang mereka kumpulkan sepanjang 4 match ini. Tapi yang menarik di sini hanya Bigetron Red Alliance lah yang mempunyai manpower paling lengkap. Mereka mungkin akan melakukan screening menuju ke arah bagian kiri rumah. Masih ada Onsen sebagai last man standing dari Face Clan. Ada satu granat yang sudah mulai dilontarkan. Predict nades-nya tidak kena siapapun. Blue Zone sudah cukup cepat mengkikis pemain-pemainnya. Tapi apakah satu granat ini connect dari Onsen? Belum connect. Terus diincar, GK masih ada di sana. Onsen sudah mulai keluar. Biasa ada posisinya tidak aman. Bergeser kanan kiri, apa daya? Tidak berhasil untuk keluar dari tekanan tersebut. Melibatkan 3 tim tersisa, Sam9, Bigetron atau STX. Sam9 yang juga cukup kuat saat mereka sudah datang menuju area Milta. Yuhai sedang memandangi mantan timnya yang baru saja dia tinggalkan beberapa waktu yang lalu. Lihat Bigetron yang masih berkumpul dengan 4 pemain aktif. Ya, dan hanya ada waktu 2 menit 20 detik untuk menyelesaikan segalanya. Lika-liku seperti labirin inilah yang harus mereka hadapi. Wincuk, wincuk. Itulah yang harus mereka jalankan. Kanan kiri, atas bawah, kanan kiri. Itulah artinya, tapi lemparan granat akan memakan pemain-pemain Sam9. Tidak ada yang masuk, untungnya masih ada di belakang dari Broken Wall. Iya, masih selamat pemain dari STX, masih ada 2 lagi, tapi Sam9 melakukan screaming cukup aktif. Lagi-lagi DBS yang digunakan. Soas sudah memasak satu granat, siap dilontarkan, siap menjadi trap. Kena itu harusnya. Hampir buy one get one free, tapi Yuhai menghentikan langkah kakinya. 2 pemain yang masih aktif, 2v2 situation saat ini antara STX dan juga Sam9. Dari fight ini yang diuntungkan adalah Bigetron. Mereka sangat diuntungkan dari fight antara STX dan juga Sam9. Karena Bigetron tinggal menunggu siapa yang menang dan menyelesaikan pemain-pemain yang tersisa di sana. Tapi Bigetron tidak hanya ingin menunggu saja, mereka ingin mengambil aksi. Mereka ingin datang, mereka ingin memastikan elim tersebut masuk ke kantong dari Bigetron. 4 pemain dari Bigetron sudah menyebar, sudah mengelilingi pemain-pemain dari STX dan juga Sam9. Sudah mulai maju ke arah bagian depan, juga ada satu senjata haram yang dipegang oleh seorang lapar. Satu granat sudah mulai dilontarkan. Tapi masih antara Sam9 dan STX masih terus berlanjut. GK masih berusaha untuk menembak, tidak bisa dong karena ada Luxi dari bagian belakang. Dan saat ini hanya Sam9 melawan Bigetron. Luxi, Lapar, Zuxi, Genfos sudah mengelilingi area rumah roti. Mereka ingin menyantap para pemain-pemain Sam9. Satu utility berhasil, Dep tumbang, menyisakan satu yang terakhir berada di area tangga. Yuhai berhadapan dengan mantan timnya yang selesai sudah. Nangkep kodok di Cimande. Nggak apa-apa ngendok, yang penting WWCD. Itu dia, dan winner chicken dinner pertama untuk Bigetron Red Alliance dengan gerakan wencok, wincuk, are. Itu yang mereka lakukan tadi di Milta. Kanan bawah, kanan kiri, atas bawah. Itu yang coba dilakukan oleh Bigetron. Memang seperti yang saya katakan tadi, nggak apa-apa ngedok, yang penting WWCD karena 9 zona nggak kemana-mana, menjadi tuan rumah. Mereka menyambut para tamu-tamu yang datang. Tamu yang datang memang harus disambut dengan riang gembira, disambut dengan sebuah suguhan granat, dengan sebuah suguhan peluru, molotov, bahkan tadi ada MG3 yang dimiliki oleh seorang Luxi. Luxi pakai MG3. Lapar pakai MG3 karena tiba-tiba semuanya M4, DBS dipakai oleh Genfos. Berarti Genfos kecenderungannya megang DBS terus lebih banyak. Benar. Daripada teman-temannya kebanyakan megang M4. 1000 damage diberikan oleh Luxi di match kali ini. 4 elimination dia kirimkan untuk timnya. Total ada 8, 9, 10, 11 elimination yang dihasilkan dari WWCD tim Bigetron. 0 elimination dari Lapar, tetap saja si Manis belum menunjukkan aksi terbaiknya. Elimination belum datang ke Lapar, tapi
apa gunanya elimination banyak kalau akhirnya timnya tidak bisa tampil konsisten. Lebih baik timnya tampil konsisten, lapar menunjukkan bahwa dia dewasa, nggak mementingkan diri sendiri. Yang penting Ya. kita main bareng. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan dari belakang juga tetap bisa support kan. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Tapi ini dia man of the match kita, Luxi. Damage ceceng, pas banget ceceng. Ya. Bulet banget gitu kan. Benar. Bisa begitu loh, baru pertama kali gue lihat. Dan juga ini dia 23.000 tetap distance-nya. Ya muter ada sih. Ya harusnya sih. Ada. Coba nanti kita lihat. Nanti kan ada itunya. Ya, harusnya ada rotasi-rotasi yang dilakukan. Oh. Karena mereka tadi seperti yang Cijel katakan. Kanan kiri. Wencok, orencok, wincok, are. Dan jangan lupa Jan. Nah, kita langsung saja menuju match recap di mana Sam9 juga dari Troyus sangat tinggi. Karena dari tadi mereka melempari terus area dari gudang hijau tuh dilempar granat terus oleh Sam9. Benar. Bagus. Semua pakai granat. Lihat. Tidak ada yang nol kan? Tidak. Nah, hanya STX doang ya yang lengkap posisinya itu. Oh, karena di awal dia diculik satu pemainnya. Jadi mereka tim survive apa sih namanya? Survival time. Yang lengkap paling lama. Oh, survival in battleground. Apa ini namanya? Survival in battleground between us. Nah, itu dia. Ya, are-are lalu pokoknya. Nah itu, kalau wincok are-are jadi kebalik mobilnya. Ini juga momen Ternike berhadapan dengan para pemain-pemain dari Pygmy dan juga ada gebrakan meja yang dilakukan oleh drone. Saya pasti paham karena Pygmy tidak tampil seperti Tidak prima. ya biasanya. Walaupun memang Pygmy sih kalau lagi di grup stage sih emang kayak gini ya. Mereka Dari kemarin kalau grup stage emang ya udahlah. ngangkat kencengnya itu Super Sunday gitu ya. Nah, jadi Agak lain. drone nggak usah lah terlalu inilah. Ekspektasi. Nggak usah terlalu kan dari kemarin emang kayak gitu kalian mainnya ya. Emang bagusnya kan di Super Sunday. Tapi mendingan bagus di Super Sunday daripada bagus di grup stage doang. Daripada lah. kayak poin sama NKT. NKT mah udah nggak tahu lah ya. Mereka harus all out pokoknya untuk di grup stage. Tapi tadi ada POV. Nah, nih. Juliatron langsung Bilta. Iya sih. Muter-muter di Bilta doang kan, kanan kiri, ke atas bawah doang di Bilta. Wencok. Itulah kenapa lama. Kenapa banyak langkahnya? Bukan dari jaraknya jauh kan mereka ya, di situ doang muter-muter gitu. Karena ya sampai BWCD akhirnya kan geser terus gitu. Karena kita main PUBG Mobile nggak pernah diem, walaupun di rumah kan kita geser-geser terus. Oh, dia gerak terus ya. Tapi Iya. keluar masuk doang. Kayak kalau lu dari rumah ke warung bentar, Ya, ya kan? Beli minyak buat emak, pulang lagi. Kayak gitu itu yang mereka lakukan. Dan tadi terakhir emang Sam9 sih ya, yang bergerak cukup jauh. Mereka muter, akhirnya masuk dari bagian utara. Cukup menarik di sini ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak hal tidak terduga, apalagi kayak Alter Ego tadi mau nge-retake tempat BTR. Kayak udah 2 kali kita ngeliat Alter Ego fight nggak terlalu terkalkulasi deh. Ini yang kali kedua nggak sih? Tadi kan yang pertama dia lawan apa tadi itu? Yudo Otu. Yudo Otu. Nah, Nah sekarang juga, jadi dua-duanya tuh sama kan gerakan mau nge-push gitu. Gerakan mereka yang inisiasi perang duluan. Ya. Kali Tapi- kedua pada yang sama. Ya. Sama indahnya. Raisa. Raisa. Kali kedua, Kali kedua benar sekali. bener kan? Tapi yang saat ini kalau kita lihat sebenarnya gue yang ini lebih bisa diterima sih dibanding yang lawan Yudo Otu sih. Kalau yang lawan Yudo Otu emang kalau mau diterima itu agak sulit karena kelihatan banget mereka nafsu. Kalau yang ini Yes. kayaknya emang 3-1 setupnya, tapi Bijetronnya aja kecepetan untuk nyelesain fight bersama 3 orang, kayak nggak dibalas sama sekali kan akhirnya. Iya pas nyebrang tuh ratanya tuh langsung bret gitu. Iya. Jadi kayak nggak ada fight bolak-balik yang terjadi itulah. Padahal Alter Ego udah nahan lama banget loh sampai ke late game ya Ya kan? bahkan mereka tadi sempat memulangkan Yudo Otu. Benar. Di compoundnya itu compound yang ada Rosemary-nya itu kan compound retake-an dari Yudo Otu tadi. Itulah. Memang kalau kita ngomongin zona yang kayak tadi yang di kota-kota gitu, mau nge-push itu kalkulasinya banyak, setup smoke-nya juga banyak banget. Kayak tadi yang pas di awal yang Talon nyebrang, itu juga kan smoke-nya bolong. Jadinya susah mau nge-retake. Sayangnya memang di hari ini saya harus sebutkan Talon dan Bigetron sama-sama mendapatkan peran sebagai tuan rumah. Tapi bedanya
Talon saat mereka menjadi tuan rumah mereka gagal mendapatkan WWCD, Bigetron saat mereka menjadi tuan rumah mereka berhasil mendapatkan WWCD. Alasannya adalah Bigetron berhasil menempatkan diri mereka di tempat yang tepat sehingga mereka nggak keduluan sama tim lain. Ya, yang menjadi salah satu faktor juga Milta emang nggak sebesar Yasnaya sih, sehingga tempat yang harus diambil mungkin nggak, pilihannya tuh nggak sebanyak Yasnaya gitu. Lebih tengah lah ya kalau kita ngomongin dari Bigetronnya. Nah kalau kayak gini biasanya tuh B1 Getron. Kalau kayak gini Talon tetap di 7. Talon tetap di 7, masih tetap 7 Alon. Emang Nah, harus ini alon-alon. Cuma rekomendasi saja. Kalau kalian mau ya silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Ya kan ini cuma rekomendasi. Dan kita hanya membacakan kebiasaan dari netizen. Bukan kita yang minta. Iya. Bukan. Kita mau tidak menginginkan adanya keributan di dunia ini. Walaupun memang keributan kan tidak bisa dielakkan dari dunia. Iya. Karena kan kalau nonton nggak komen di kolom komentar bosen tangannya ya. Ya dan juga jangan lupa kalau nggak like kan bosen juga. Iya. Harus di like gitu. Jempolnya kan biasanya gatel. Kalau kita nonton live stream jempol nggak gerak tuh rasanya ada yang kurang gitu kan. Nah itu yang harus kalian lakukan sekarang. Berarti di halaman kedua harusnya ada Alter Ego sama Pygmy. Cuman gue nggak tahu berapa selisih poinnya, itu yang masih menjadi tanda tanya. Dan MRPX makin kesini semakin turun poin mereka. Dari klasemennya ya, poinnya nambah tapi klasemennya yang turun sehingga harus tetap berada di peringkat nomor 1 sampai 8 untuk MRPX langsung lolos ke Super Sunday. Kita melihat di lembar yang kedua, Cijal. Alter Ego masih masih sih, dia turun sih lebih tepatnya. Alter Ego turun, yang masih stay di posisinya tuh Geek, Yudu sama Pygmy. Mana STX udah keluar dari zona neraka di bagian bawah kan, dia udah keluar, malah PA yang turun. Bahkan kalau kita lihat dari placement points ini belum gerak loh. Geek, Yudu sama Pygmy belum gerak. Pygmy cuma nambah 1 poin coy, tadi kan 2. Ya, dari 3 match 2, 4 match nambah 1 doang. Itu juga yang menjadi alasan tadi Drone terlihat sekali sangat kesal dengan pola permainan dari si Pygmy. Harus reset sih, cepet reset lah. Karena sistem seperti ini yang katanya tadi Zuxi di interview kan ditanya tuh, sistem kayak gini gimana sih menurut Zuxi? Zuxi bilang kalau anak baru pasti pusing. Karena banyak banget tekanannya, lu harus cepet reset satu ya kan. Terus ngejar poinnya juga harus lewat kill kebanyakan. Kalau mau survive ke placement bisa, cuman ngandelin placement dengan style yang seperti ini yang dimana semuanya tabrak tengah itu susah gitu. Ya, kita juga memantau adanya top 4 Gunslinger, Luxi mendapatkan 1000 damage, tadi sempat dibahas. Genfos berada di peringkat kedua dengan 854. Yuhai berhadapan dengan mantan timnya tadi, dipotong oleh para pemain dari Bigetron di tangga, membuat gagal mendapatkan WCD karena terlalu banyak yang harus dilawan. Ternike ini adalah pemain yang cukup menarik karena Ternike baru menjalani debut internasionalnya di PMSL bersama The Infinity, bersama tim legendaris Infinity. Karena Infinity di SEA pastinya sudah sangat dikenal, tapi Infinity yang sekarang bukanlah Infinity yang dulu. Karena sudah tidak angker nampaknya saat kita nge-push ke compoundnya Infinity. Ya udah agak beda karena udah nggak ada Nuzi. Udah nggak ada Nuzi, lalu juga tidak ada Mela, dua andalan dari si Infinity. Tidak ada juga si Nir udah jadi coach. Ya, tapi nggak main. Kalau dulu kan dia juga salah satu yang ya walaupun bukan se-carry, nggak nge-carry kayak si Nuzi sama Mela, tetap saja membantu di dalam. Itulah alasannya kenapa dia jadi coach. Ya enggak, karena emang kurang ya di player ya gitu kan. Jadi coach aja. Kayak Ken ya? Enggak gitu ya. Bercanda. Gua ngejagoin Boom loh. Oh gitu ya? Salah satu kenapa gua ngejagoin Boom, karena coachnya sebenarnya. Ken itu dulu Terminator di PINC Kota Jogja 2018. Itulah kenapa gua ngejagoin Boom. Karena coachnya punya pengalaman. Karena coach yang datang dari player dan coach yang nggak datang dari player menurut gua treatmentnya akan beda. Walaupun mungkin dari segi strategi bisa diperdebatkan, tapi treatment ke playernya pasti akan beda. Rata-rata sih kebanyakan coach itu upgrade dari player, kebanyakan. Atau nggak analis biasa upgrade dari player. Karena kan mereka harus punya POV jadi player dulu. Mereka harus punya POV jadi player, mereka harus ngerasain dulu gimana suka dukanya lu lagi di dalam medan perang gitu kan. Harus jadi player tuh nggak melulu player. Jadi player titik ya, nggak usah player yang jago gitu. Jadi coach tuh nggak perlu jadi player yang jago, tapi jadi player aja. Player di competitive scene, ada competitive scene-nya. Ya, cukup sampai situ aja. Karena untuk jadi coach gak perlu jago,
Tapi yang penting punya POV-nya si player. Iya, dan itu harus banget, wajib banget dari competitive scene. Jadi ngerti lah kurang lebih gimana gambarannya. Dan ini ada gambaran dari predicted drop locations yang teman-teman bisa lihat juga. Ada beberapa spot sebenarnya kosong ya, kayak Kampo Militer dan sekitarnya. Lagi-lagi masih cukup kosong, masih bisa dimainkan. Dan sejauh ini untuk dari 4 match, baru ada Thailand dan Indo saja yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Ya. Sisa 2 lagi nih Miramar nih yang masih menjadi tanda tanya. Oke, MRPX Bigatron mendapatkan WCD. Ya, Vietnam Malaysia bercanda kali.